Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Perkenalkan, nama saya Eko Lendri Ernest. Saya mahasiswa PPL dari YKN Palangkaraya jurusan musik gereja. Dan saya sekarang ini PPL di GKE EKK Pakat Jemaat Lubuk Bunter. Bapak Ibu, Saudara-saudara, untuk renungan malam untuk kita pada malam hari ini terambil dari Yesaya pasal 48 ayat yang ke-6 sampai yang ke-11. Dan saya memberi tema untuk renungan untuk kita pada malam hari ini, yaitu mendengar dan melihat. Bapak Ibu, Saudara-saudara, yang menjadi poin renungan yang akan kita dengarkan pada malam hari ini, itu saya hanya membaca poinnya saja dari ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Yang saya bacakan demikian. Yesaya pasal yang ke-8 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Yang berbunyi demikian. Engkau telah mendengar semuanya itu, dan sekarang engkau harus melihatnya. Tidakkah kamu sendiri mau mengakuinya? Aku mengabarkan kepadamu hal-hal yang baru dari sejak sekarang, dan hal-hal yang tersimpan yang belum kau ketahui. Baru sekarang hal-hal itu diciptakan dan bukan dari sejak dahulu. Dan sebelumnya engkau tidak mendengarnya, supaya jangan engkau berkata, memang aku telah mengetahuinya. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan ini disampaikan oleh Yesaya sebagai teguran dari bangsa Israel yang dikenal dengan tegar, tengkuk, atau bebal. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, bebal ini tidak sama dengan bodoh. Nah, orang bebal contohnya misalnya dia tetap mengatakan 1 ditambah 1 sama dengan 3. Nah, walaupun diberikan pengertian tidak mau berubah, tetap mempertahankan yang salah, yaitu 1 tambah 1 sama dengan 3 tadi. Nah, tetapi perbedaannya dengan orang bodoh, walaupun orang bodoh tersebut menyebut 1 tambah 1 sama dengan 3 pada awalnya, tetapi ketika diberikan pemahaman oleh guru atau yang mengajar, maka orang tersebut tidak lagi menyebut 1 tambah 1 sama dengan 3, melainkan dia menyebut 1 ditambah 1 itu sama dengan 2. Dan itu dibenarkan menurut oleh guru atau yang mengajar dia. Jadi dia bisa diberikan pemahaman seperti itu. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, kita memulai dengan kata engkau telah mendengar semuanya itu. Nah, mari dimulai dengan nenek moyang Israel yang diterima oleh 3 agama, yaitu diterima oleh 3 agama samawi, yaitu Kristen, Yahudi, dan Islam yang bernama Abraham. Dalam kitab Nabi Yesaya banyak dituliskan tentang Abraham, salah satunya yang saya bacakan berikut ini. Di dalam Yesaya pasal 41 ayat yang ke-8. Tetapi engkau, hai Israel, hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya, aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Bapak Ibu, bahkan Yesaya menubuatkan tentang Mesias yang memanggil, memilih dan mengasihi Abraham dan Israel dalam Yesaya pasal 9 ayat yang ke-6. Demikian, lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Bapak Ibu Saudara-saudara, pertanyaannya, apakah Israel mendengar dan melihat bahwa nubuatan Yesaya tentang Yesus yang adalah Mesias tersebut? Tentu saja mereka menolaknya, sehingga lebih lanjut
Yesaya memberikan situasi atau keadaan bagi bangsa Israel yang tidak mengalami kesembuhan. Bisa kita lihat di Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Kemudian firman-Nya, "Pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras dan buatlah telinganya berat mendengar dan buatlah matanya melekat tertutup. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik menjadi sembuh." Bapak, Ibu, Saudara-saudara, nubuatan Yesaya tentang bangsa ini oleh Yesus untuk menjelaskan tentang perumpamaan seorang penabur benih. Dalam Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-14 yang berbunyi demikian, "Kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti, kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka." Nah, Bapak Ibu, bahkan itulah keadaan bangsa Israel sehingga oleh Petrus ketika berhadapan dengan mahkamah agama mengatakan Yesus adalah batu yang dibuang oleh bangsa itu, namun menjadi batu penjuru. Seperti Abraham, Ishak, dan Israel dipanggil dan dipilih dan dikasihi, dan mereka mengetahui hal tersebut, namun mereka yakni Israel tetap tegar tengkuk dan mengejar hukum dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak mencapai hukum itu, karena ingin mendapatkan kebenaran dengan perbuatan. Padahal Bapak Ibu, orang yang diselamatkan, kita ini hanya diselamatkan hanya karena kasih karunia dan oleh iman, bukan hanya karena mendapatkan kebenaran dan perbuatan saja. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Rasul Paulus walaupun menuliskan keadaan bangsa Israel, tetapi ada sisa Israel yang tidak ditolak oleh Allah, yaitu setiap orang yang mendengarkan berita firman Tuhan. Mulut yang mengaku bahwa saya orang yang berdosa seperti serta hati kita yang percaya diselamatkan. Itulah Bapak, Ibu, saudara-saudara yang mendengar dan melihat tayangan dari video ini. Lalu langkah selanjutnya setelah kita mengerti bahwa kita diselamatkan, maka kita harus mengerjakan keselamatan dengan bersekutu dengan firman Tuhan dan doa setiap hari seperti yang dikatakan oleh Daud di dalam Mazmur pasal yang pertama ayat yang 1 sampai yang 6. Yang berbunyi demikian, yang kesukaannya adalah merenungkan Taurat atau firman Tuhan siang dan malam, menjadi gaya hidup orang percaya yang diselamatkan. Membangun kebiasaan untuk merenungkan firman Tuhan setiap hari akan menjadikan hidup yang berbuah pada musimnya dan tidak pernah layu daunnya. Kita tidak akan lagi menjadi orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Rasul Paulus memberikan ajaran bagi kita bahwa bersekutu dengan Tuhan menjadikan mata hati kita terang untuk melihat segala kemurahan-Nya, serta senantiasa melakukan perbuatan baik supaya orang yang melihatnya memuliakan nama Bapa surgawi. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita semua umat Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan yang menimbulkan iman, sehingga orang benar hidup oleh iman, serta melihat segala kemurahan, kasih karunia Tuhan Yesus, serta
kita semua jangan jemu-jemu berbuat baik dengan sesama kita, yang sebenarnya yang kita buat hanya untuk Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita berdoa untuk renungan malam kita. Bapa, terima kasih, kami bersyukur Tuhan, kami masih diberikan kesehatan, kekuatan, bernapas kehidupan, sehingga kami boleh ada sampai hari ini Tuhan. Itu semua hanya karena kasih, kemurahan, dan anugerah-Mu Bapa. Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan renungan ini Tuhan. Kiranya firman-Mu ini akan kami renungkan dan kami terapkan dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan, sehingga kami bisa melihat dan mendengar dan melakukan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau selalu memberkati setiap kami Tuhan. Engkau selalu menyertai kami kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada Tuhan. Engkau selalu menyertai setiap kami. Bapa, dalam nama Yesus, inilah doa dan seruan kami Tuhan, yang jauh daripada sempurna, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, sebelum kami meminta, Engkau sudah tahu apa yang kami butuhkan, apa yang kami perlukan Tuhan. Karena Tuhan, Engkau selalu mendengar seruan-seruan kami Tuhan, selalu bersedia untuk menerima kami Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara. Selamat malam. Terima kasih.